Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14 dengan dosen pengajar yaitu Ibu Vina dan Bapak Giri. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Pramudia Bimo Pranoto dengan NIM 2023 0801471. Saya adalah seorang full stack website developer dengan pengalaman sekitar 2 tahun di bidang pengembangan web. Keahliannya mencakup pengembangan front-end dan back-end, dengan fokus pada pembuatan aplikasi web yang responsif dan user-friendly. Selain itu, saya juga seorang mahasiswa di Universitas Esa Unggul Jakarta dengan jurusan Teknik Informatika yang terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam teknologi web ataupun perangkat lunak lainnya. Berikut merupakan beberapa materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian rekayasa perangkat lunak atau biasa kita sebut RPL. Yang kedua, Software Development Lifecycle, Classical Waterfall Model. Yang ketiga, Iterative Waterfall Model, Prototyping Model, Evolutionary Model, dan Spiral Model. Yang keempat adalah Requirements Analysis and Specification. Yang kelima, Software Design Strategies. Yang keenam, Software Analysis Design Tools. Dan yang ketujuh adalah Struktur Design. Lalu selanjutnya yang ke-8 adalah Object Modeling Using UML. Yang ke-9, Black Box Testing dan White Box Testing. Yang ke-10, Testing, Debugging, Integration, and System Integration Testing. Yang ke-11 adalah Software Maintenance Process Models. Yang ke-12 Software Quality. Yang ke-13 Software Project Planning. Dan yang terakhir adalah karya tulis sebagai penguatan pembekalan. Selanjutnya adalah pengertian dari materi pertama yaitu pengertian RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa kita sebut RPL adalah disiplin ilmu yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip rekayasa dalam pengembangan perangkat lunak. RPL mencakup seluruh proses dari perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat diandalkan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user, serta tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah Software Development Lifecycle Classical Waterfall Model. Model waterfall klasik adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan. Setiap fase pengembangan seperti perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian, lalu dan pemeliharaan dilakukan secara terpisah tanpa kembali ke fase sebelumnya. Meskipun memiliki pendekatan yang jelas, model ini kurang fleksibel jika ada perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Di sini saya cantumkan beberapa contoh seperti requirement gathering dan analisis, system design, dan implementation. Selanjutnya adalah iterative waterfall model, prototyping model, evolutionary model, dan spiral model. Model iteratif waterfall mengadaptasi model waterfall dengan memberikan ruang untuk evaluasi dan revisi dalam setiap iterasi. Prototyping model fokus pada pembuatan prototipe untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kebutuhan pengguna secara lebih cepat. Evolutionary model memungkinkan perangkat lunak berkembang seiring waktu berdasarkan umpan balik berkelanjutan. Spiral model menggabungkan elemen perencanaan risiko dan pengujian dalam siklus berulang yang memungkinkan evaluasi dan adaptasi berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah Requirement Analysis and Specification. Analisis dan spesifikasi kebutuhan adalah tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pemahaman dan dokumentasi secara rinci tentang apa yang diinginkan pengguna atau user dan bagaimana sistem akan bekerja. Di tahap ini, pengembang atau developer berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau user atau biasa disebut dengan lain adalah klien untuk menyusun spesifikasi yang jelas dan terperinci yang akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Kebutuhan ini mencakup fungsionalitas, performance, keamanan, dan antarmuka sistem. Selanjutnya adalah Software Design Strategis. Strategis desain perangkat lunak merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk dalam
merancang sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan yang telah dianalisis. Pendekatan ini dapat meliputi desain berbasis objek, desain berbasis komponen, dan desain berbasis arsitektur. Tujuannya adalah menciptakan struktur perangkat lunak yang lebih efisien, mudah dikelola atau mudah di-maintenance dalam jangka panjang, dan dapat memenuhi kebutuhan fungsional serta non-fungsional dari sistem yang dikembangkan. Selanjutnya adalah Software Analysis Design Tools. Alat analisis dan desain perangkat lunak digunakan untuk membantu pengembang atau developer dalam memvisualisasikan, merencanakan, dan mendokumentasikan desain sistem perangkat lunak yang ingin dibuat. Alat ini meliputi diagram alur, diagram kelas, diagram aliran data, atau biasa disebut dengan DFD, serta alat pengembangan berbasis model seperti Unified Modeling Language, atau biasa disebut dengan UML. Alat-alat ini mempermudah komunikasi antar tim dan memastikan desain sistem yang lebih terstruktur dan mudah dipahami secara keseluruhan. Struktur desain adalah pendekatan sistematis dalam perancangan perangkat lunak dengan mencegah sistem menjadi modul-modul yang lebih kecil dan terorganisir. Pendekatan ini mempermudah pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak karena desain yang modular memungkinkan setiap bagian dapat diubah tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Teknik-teknik seperti diagram alur data atau DFD dan hierarki proses digunakan untuk memastikan alur data yang jelas dan hubungan antar komponen yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya adalah Object Modeling Using UML. Object Modeling menggunakan Unified Modeling Language atau UML adalah teknik untuk menggambarkan dan memvisualisasikan desain perangkat lunak berbasis objek. UML menyediakan berbagai diagram seperti diagram kelas, diagram aktivitas, dan diagram urutan yang membantu dalam memahami struktur dan interaksi antar objek dan dalam sistem. Dengan UML ini, developer dapat membuat model yang konsisten dan dapat digunakan sebagai acuan dalam seluruh proses pengembangan perangkat lunak atau software ini. Selanjutnya adalah black box testing dan white box testing. Black box testing dan white box testing adalah dua metode utama dalam pengujian perangkat lunak. Black box testing berfokus pada pengujian fungsionalitas perangkat lunak tanpa mengetahui struktur yang ada di dalam software tersebut atau struktur internalnya. Sementara white box testing mengevaluasi logika internal dan struktur kode ataupun algoritma yang terdapat dalam perangkat lunak tersebut. Kombinasi kedua metode ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya berfungsi dengan sesuai kebutuhan, akan tetapi juga memiliki logika dan algoritma yang benar dan aman dari kesalahan atau bug. Selanjutnya adalah testing, debugging, integration, dan system integration testing. Testing dalam pengembangan perangkat lunak mencakup berbagai jenis pengujian, termasuk debugging untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bugs. Lalu ada integration testing untuk memastikan berbagai modul perangkat lunak bekerja bersama dengan baik, serta sistem integration testing yang menguji integrasi perangkat lunak dengan sistem eksternal lainnya. Proses ini penting untuk memastikan perangkat lunak dapat berjalan secara stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional yang diinginkan. Selanjutnya adalah Software Maintenance Process Models. Pemeliharaan perangkat lunak adalah proses yang mencakup perbaikan bug, peningkatan performa, dan penyesuaian perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Model proses pemeliharaan perangkat lunak meliputi corrective maintenance atau perbaikan masalah, adaptive maintenance atau penyesuaian sistem, perfective maintenance atau peningkatan fitur, dan preventive maintenance atau pencegahan masalah di masa depan atau yang akan datang. Pemeliharaan yang baik atau maintenance yang baik memastikan perangkat lunak atau software ini tetap relevan dan dapat diandalkan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya adalah software quality. Kualitas perangkat lunak mencakup berbagai aspek seperti fungsionalitas, keandalan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan. Untuk mencapai kualitas perangkat lunak yang tinggi, proses pengembangan harus mengikuti standar yang telah ditentukan, seperti pengujian yang ketat, dokumentasi yang baik, dan penerapan praktik rekayasa perangkat lunak yang terbaik. Kualitas perangkat lunak yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pengguna dan umur produk di pasar. Selanjutnya adalah software project planning.
Perencanaan proyek perangkat lunak adalah tahap kritis yang mencakup penentuan lingkup proyek, penjadwalan alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko. Perencanaan yang baik memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara terorganisir dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Tools seperti Gantt chart dan metode estimasi seperti PERT dapat digunakan untuk mengelola proyek dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.